Bencana kebakaran dapat terjadi baik karena faktor alam atau faktor manusia, dan tidak jarang mengakibatkan kerugian material maupun korban jiwa. Saat ini, semua negara di dunia bisa dipastikan memiliki unit pemadam kebakaran masing-masing, yang dilengkapi teknologi modern seperti pompa air dan tang oksigen, sehingga pasukan pemadam kebakaran dapat meminimalisir dampak bencana ini. Tapi, bagaimanakah asal-usul historis pasukan pemadam kebakaran ini? Bangsa mana yang pertama kali memiliki unit khusus untuk memadamkan bencana kebakaran? Di abad ke-1 sebelum Masehi, Roma merupakan kota yang sangat besar. Bahkan mungkin salah satu yang paling besar di zaman itu. Sebagian besar dari penduduknya merupakan masyarakat menengah ke bawah yang hidup dalam bangunan bernama insulae, yang secara harfiah berarti kepulauan. Mirip seperti rumah susun, di mana ruangan-ruangan bangunan tersebut dibangun sangat berdekatan. Bangunan seperti ini sangat rentan terkena wabah penyakit dan kebakaran yang dengan mudah merembet ke bangunan-bangunan di sekitarnya. Marcus Licinius Crassus adalah seorang negarawan, jenderal perang, dan pengusaha yang memiliki pengaruh besar pada saat itu. Crassus mengawali karirnya sebagai letnan perang di bawah Lucius Cornelius Sulla, diktator seumur hidup pertama di Roma. Dan setelah itu, Marcus berhasil mengumpulkan kekayaan dan pengaruh politik. Dimulai pada akhir 60-an sebelum Masehi, Crassus membentuk persekutuan politis non-formal bersama rival politiknya yaitu Pompey Magnus dan rising star di politik Roma, Julius Caesar. Persekutuan ini dijuluki The First Triumvirate untuk membedakan dengan persekutuan formal di antara Octavian, Mark Antony, dan Lepidus yang bernama The Second Triumvirate. The First Triumvirate, khususnya Julius Caesar, memegang andil besar dalam mengakhiri era Republik Bangsa Romawi. Di masa persekutuannya dengan Caesar dan Pompey, ia dikenal sebagai orang terkaya di Roma. Dugaan ini bukannya tanpa alasan. Jika kita mengkonversi kekayaan Crassus dengan standar sekarang, diestimasikan kekayaan Crassus sampai dengan 20 miliar US dollar, menjadikannya salah satu manusia terkaya dalam sejarah. Hal ini tidak terlepas dari latar belakangnya sebagai seorang pengusaha lahan dan perumahan. Selain itu, ia memiliki usaha lainnya seperti pertambangan perak maupun jual beli budak. Namun, kekayaan utamanya tetap berasal dari harta properti tak bergerak. Salah satu cara untuk mendapatkan properti tak bergerak ini adalah melalui unit-unit pemadam kebakaran yang dibentuknya. Bagaimana caranya? Di zaman itu, kebakaran baik kecil maupun besar adalah hal yang cukup lazim terjadi akibat rancangan bangunan-bangunan insulae. Crassus memutuskan mengeksploitasi keadaan itu dengan membentuk pemadam kebakarannya sendiri. Ketika ada kebakaran, unit-unit pemadam kebakarannya akan dengan segera mendatangi lokasi. Namun, mereka tidak akan langsung memadamkan kebakaran itu, melainkan bernegosiasi terlebih dahulu dengan pemilik bangunan dan lahan tempat terjadinya kebakaran. Mereka akan menawarkan harga yang sangat murah untuk membeli properti yang sedang terbakar itu. Para pemilik yang melihat harga tersebut tentunya sangat menolak untuk menjual bangunan dan lahannya. Sementara itu bangunan mereka terus dilahap api. Jika tawarannya tetap ditolak, mereka akan meninggalkan para pemilik dan bangunannya yang semakin dilahap api sampai para pemilik yang tidak memiliki pilihan lain setuju untuk menjualnya dengan harga yang begitu murah. Dengan taktik liciknya ini, ia menghimpun kekayaan yang berlimpah untuk membangun pengaruhnya dalam politik Roma. Sekalipun demikian, cara mengumpulkan kekayaan seperti ini tentu membuat Crassus tidak populer di mata masyarakat Romawi. Apalagi, kekayaan harta dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan pencapaian militer. Karena hal tersebut, Crassus jadi sangat menginginkan kegemilangan militer. Kesempatan pun datang saat ia dijadikan gubernur di Suria. Crassus menginvasi Kekaisaran Parthia atau Persia pada 53 sebelum Masehi, namun kalah telak dan gugur pada pertempuran Karrhea. Sementara itu,
kondisi politik internal Roma semakin memanas yang akhirnya pecah menjadi perang saudara setelah Julius Caesar menginvasi Sungai Rubicon pada 49 sebelum Masehi. Kubu pimpinan Pompei kalah melawan Caesar dalam berbagai pertempuran, karena itu Caesar diangkat menjadi diktator seumur hidup, namun dibunuh sekelompok senat. Romawi kembali jatuh dalam perang saudara di antara pewaris yaitu Octavian melawan Letnan Mark Antony Julius Caesar yang akhirnya berakhir dengan kemenangan Octavian. Ia pun naik tahta sebagai Kaisar Augustus yang merupakan Kaisar Romawi pertama. Sebagai kaisar, Augustus membentuk badan pemadam kebakaran sekaligus badan kepolisian milik negara pertama di kota Roma dengan nama resminya yaitu Vigilus Urbani atau penjaga kota, dan Cohortus Vigilum yaitu unit penjaga yang lebih dikenal dengan sebutan Vigilus. Mereka menggunakan ember dan pompa air model awal untuk memadamkan kebakaran. Setelah peradaban Romawi, pemadam kebakaran sebagai suatu lembaga baru muncul lagi di abad 17, menjelang zaman modern. Dan saat ini sepertinya semua negara di dunia sudah memiliki lembaga pemadam kebakarannya masing-masing. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.